Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga. H.R. Turmuzi. Inilah pesan hari ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri An-Nur yang soleh-soleha? Semoga sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, semangat. Allahu Akbar. Karena masih pandemi COVID-19, hari ini kita berjumpa lagi lewat pembelajaran online. Bagaimana? Sudah siap belajar? Ayo kita ikuti materi hari ini. Nah, setelah pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana menyimpulkan, meringkas, dan memberi tanggapan terhadap berita, maka saatnya kita mempelajari struktur dan kaidah bahasa teks berita. Hari ini ayo kita fokus dulu belajar bagaimana struktur berita itu. Apa itu struktur berita? Struktur berita adalah susunan dari unsur-unsur berita, dari informasi penting hingga informasi pendukung. Kalau santri sekalian menyimak berita yang sudah dibaca dan didengar sebelumnya, maka insya Allah sudah bisa menyimpulkan bagaimana struktur berita itu. Berdasarkan susunan atau strukturnya, berita dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, yaitu informasi penting, yaitu informasi yang mengandung unsur 5W+1H atau biasa juga disebut adik simbah. Sebelumnya kita sudah bahas beberapa kali soal ini. Yang kedua, informasi pendukung. Informasi pendukung biasa juga disebut sebagai uraian berita atau ekor berita. Pada bagian ini, meskipun informasi dipotong atau tidak membaca keseluruhan berita karena sibuk atau tidak ada waktu, tapi itu tidak mengurangi pokok atau unsur berita. Nah, ini adalah 6 pertanyaan yang lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan sebagai unsur atau pokok utama dari berita. Apa peristiwanya? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana terjadinya peristiwa itu? Kapan terjadinya peristiwa? Mengapa terjadi peristiwa? Dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Ini adalah bagian yang akan disimpan pada bagian kepala berita atau biasa juga disebut lead. Adapun unsur berita ini bisa ditulis variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa terlebih dahulu, ada pula yang diawali dengan kapan peristiwa itu terjadi di dalam berita. Nah, kemudian adapun pertanyaan bagaimana, itu biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Informasi pendukung yang biasa disebut uraian atau ekor berita diletakkan
setelah kepala atau tubuh berita. Ingat dan perhatikan kembali contoh berita musibah banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Nah, di situ ada bagian bawah berita yang meskipun dipotong itu tidak akan mengurangi pokok informasi yang ada di paragraf 1 atau lead berita. Nah, struktur penyajian dengan susunan informasi di atas disebut pula dengan piramida terbalik, yaitu susunan informasi dalam pemberitaan yang tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagaimana itu? Bagian awalnya merupakan pokok informasi dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya hanya pendukung. Informasi paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, apabila tidak cukup memiliki waktu untuk membaca keseluruhan berita, maka dengan membaca bagian awal berita saja, kita sudah cukup mendapatkan pokok informasi yang diinginkan. Nah, seperti inilah gambar pola piramida terbalik. Jadi pertama adalah judul berita, kemudian lead atau kepala berita, selanjutnya tubuh berita, dan terakhir ekor berita. Meskipun bagian ini dipotong, maka unsur utama atau pesan yang ingin disampaikan tetap utuh, karena unsur-unsur penting sudah ada di dalam kepala berita dan tubuh berita. Oke, sudah mengerti? Selanjutnya baca baik-baik contoh berita ini dari salah satu media. Kemudian kerjakan tugas untuk pertemuan hari ini. Jadi, temukanlah kepala atau lead berita, tubuh dan ekor berita pada berita di atas. Kemudian sajikanlah hasilnya dalam bentuk laporan ini. Tugas ini dikerjakan di Google Classroom yang sudah disediakan. Akhirnya demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan apa yang kita kerjakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian pertemuan hari ini. Mari bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.